Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Berikut kami hadirkan data terbaru wilayah terdampak serta jumlah korban akibat gempa magnitudo 7,7 yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur per hari ini, yakni Rabu 19 Agustus 2026. Pemirsa, gempa NTT uji kesiapsiagaan guncangan gempa yang kembali membuat warga Nusa Tenggara Timur harus berhadapan dengan rasa cemas. Di saat sebagian warga masih menjalani perawatan dan sejumlah bangunan diperiksa, satu pertanyaan kembali muncul, seberapa siap NTT jika gempa besar kembali terjadi? Lalu apa yang masih harus dibenahi agar gempa berikutnya tidak kembali meninggalkan korban dan kerusakan yang lebih besar? Selengkapnya kami hadirkan dalam Garis Batas. Bagi sebagian warga, rasa aman tidak serta-merta kembali pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah yang retak, bangunan yang harus diperiksa, hingga kekhawatiran akan guncangan susulan membuat sebagian warga memilih beraktivitas di luar bangunan. Di tengah kondisi tersebut, tenda darurat menjadi tempat perawatan sekaligus tempat berlindung bagi warga yang terdampak. Bagi mereka, gempa bukan sekadar peristiwa sejauh beberapa detik. Guncangan meninggalkan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi jika gempa kembali datang saat mereka berada di dalam rumah atau sekolah. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan di lingkungan sekolah. Bagi guru, ruang belajar bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat ratusan anak harus merasa aman setiap harinya. Pasca gempa, kondisi bangunan sekolah dan kesiapan evakuasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Kerusakan yang terjadi melanda semua gedung ruang kelas kami. Ada 7 ruang kelas, ada 1 ruang guru, ada 1 perpustakaan mini dan juga MCK. Dan kerusakan ini melanda hampir semuanya. Karena itu, tentu dampaknya adalah kami tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara nyaman di tempat ini. Gempa tidak selalu langsung menjadi penyebab korban jiwa. Justru, bangunan yang tidak mampu menahan guncangan dapat berubah menjadi sumber bahaya bagi orang yang berada di dalamnya. Profesor Irwan Melano menilai Indonesia sebenarnya sudah memiliki standar dan peta bahaya gempa sebagai acuan pembangunan. Tantangannya, standar tersebut harus benar-benar diterapkan dan diawasi, terutama di wilayah yang memiliki risiko gempa tinggi. Indonesia sebenarnya sudah memiliki acuan untuk standar bangunan tahan gempa.
kualitas bangunan ini menjadi sangat penting. Pengalaman kami melakukan survei pasca gempa di berbagai wilayah Indonesia sudah gempa Aceh 2004. Jadi kualitas bangunan ini sangat penting untuk melindungi jiwa pada saat terjadi bencana. Ini selayaknya sekarang sedang menjadi prioritas dan seharusnya infrastrukturnya pun dilindungi dengan bangunan tahan gempa dan juga jalur evakuasi untuk tsunami. Bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir, waktu untuk menyelamatkan diri bisa jauh lebih singkat. Gempa yang berlokasi dekat pantai dapat membuat gelombang tsunami tiba dalam hitungan menit. Karena itu, jalur evakuasi tidak boleh hanya menjadi papan petunjuk di tepi jalan. Warga harus tahu kemana harus bergerak, di mana titik aman, dan apa yang harus dilakukan ketika guncangan terjadi. Ketika gempa terjadi, detik menjadi sangat berharga. Karena itu, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui simulasi sekali atau 2 kali. Peta evakuasi, titik kumpul, informasi peringatan, hingga pemeriksaan kondisi bangunan harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Bangunan di wilayah rawan gempa tidak memenuhi standar aman gempa itu ya, secara umum dia akan memiliki risiko yang sangat tinggi, Mbak. Karena memang potensi kerusakannya itu besar ya. Dan tidak hanya kerusakan tapi juga berpotensi menimbulkan korban ya. Kawasan dinyatakan ada sumber gempa aktif ya. Kemudian di situ diketahui jalur besarnya ada. Itu ya bangunan yang kokoh pun tidak boleh kalau dibangun di jalur besar. Harus ada jembatan sesar ya. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kesiapsiagaan tidak berhenti setelah bencana terjadi. Koordinasi antar instansi, penanganan warga terdampak, kesiapan evakuasi, serta penguatan mitigasi di daerah rawan menjadi bagian penting untuk menghadapi potensi gempa dan tsunami berikutnya. Indonesia ini hanya ada 2 kategori kerentanan bencana, yaitu kategori yang sedang dan kategori tinggi. Artinya bisa dipastikan setiap jengkal tanah di Republik ini berisiko terhadap bencana. Bahkan bisa antara 5 sampai 10 ancaman bencana dalam satu wilayah. Oleh sebab itu, harapan kami ke depan, setiap penataan dan pemanfaatan ruang itu harus senantiasa mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Kemudian dalam pengisian ruang kita harus mempertimbangkan kekuatan struktur yang memang bisa meredam ancaman-ancaman ya dari skala-skala bencana yang terjadi di Indonesia. Itu mungkin lebih bagus. Gempa tidak dapat dicegah. Namun resiko korban dan kerusakan dapat dikurangi dengan persiapan yang serius. Bangunan yang aman, jalur evakuasi yang jelas, dan masyarakat yang terlatih menjadi modal utama menghadapi guncangan berikutnya. Sebab, kesiapsiagaan bukan dibangun saat bencana datang, tetapi jauh sebelum tanah kembali bergerak.